Bismillahirrahmanirrahim. Bab istihbabi tarkit tarafu'i. Ya, di sini bab menerangkan sunnahnya meninggalkan mewah-mewahan fil libasi di dalam berpakaian, tawadhu'an karena tawadhu'. Ya, kayaknya ya walaupun mampu beli pakaian 600.000 ya, satu pakaian, tapi ya belilah pakaian yang sederhana aja. Kadang-kadang orang itu ya berpakaian itu ya sebetulnya hanya supaya dilihat orang, akhirnya jadi tidak ikhlas. Akhirnya itu bukan karena Allah, karena biar dilihat orang, biar diarani ya untuk menunjukkan status dia. Status apa? Status orang kaya, kaya hutang sama Allah, gak mau sholat, gak mau puasa, hutang semua. Qad sabaka, teman-teman telah lewat fi babi fadlil ju'i, di dalam bab anugerah keutamanya lapar, wa khusyunatil 'aishi, dan kesederhanaan hidup. Jumalun, beberapa jumlah tata'alaku yang berhubungan bihadal babi, dengan bab ini. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa taraka yang meninggalkan al-libasa, pakaian, maksudnya pakaian yang mewah, tawadhu'an lillahi, karena tawadhu' kepada Allah, wa huwa, sedangkan dia yang tiru mampu sebetulnya alaihi, membeli pakaian mewah, ta'ahu, maka Allah akan panggil, ta'ahu, maka akan panggil dia Allah yaumal kiamat, pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiki, di atas kepala-kepalanya para makhluk, maknanya di depannya seluruh makhluk, hatta yukhayyirahu, sebagai penghormatan, hatta yukhayyirahu, sehingga Allah menyuruh milih dia, min ayyi khulalil imani, dari mana pakaian iman, saat dia menghendaki, yalbasuha, yang dia akan memakainya. Rawahu Tirmidzi. Allah alam, maksudnya pakaian hasilnya iman, pakaian hasilnya takwa, pakaian hasil dari tawadhu, pakaian hasil dari taat kepada Allah. Sana disuruh milih sana. Rawahu, meriwayatkan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Ya, al-jaza itu min jinsil amal. Kalau kita mau lapar di dunia ini berpuasa, maka di sana kita akan dikasih pintu khusus bagi orang-orang yang ahli puasa, babur rayyan, pintu kesegaran. Kalau kita di sini ini mau meninggalkan khamr di dunia ini, maka kita akan mendapatkan khamr nanti di akhirat yang tidak memabukkan. Kalau di sini ini kita mau menjaga diri dari perzinaan, maka di sana kita akan dikasih wanita-wanita surga yang tidak karuan banyaknya. Kalau di sini ini kita meninggalkan pakaian sombong, maka di sana kita akan dikasih pakaian yang hebat-hebat, yang belum pernah mata melihat dan hati memikirkannya. Jadi begitu. Kalau kita lampiaskan seluruh kesenangan-kesenangan dunia di dunia ini, maka kita tidak akan bisa melampiaskan kesenangan kita nanti di akhirat. Nah, habis. Bab istihwawi tawassuti. Di sini bab menerangkan sunnahnya sedengan fil libasi, di dalam berpakaian. Wala yaktasiru, dan tidak mengambil kecukupan, alama, atas pakaian yazri, yang akan menghina bihi, dengan orang lain akan menghina bihi dengan pakaian itu.
li ghairi hajatin tanpa hajat wala maksudin syar'iyyin dan tanpa maksud syara. Ini ya. Ini ganti lagi ini tarhibannya. Sekarang tarhibannya kalau berpakaian itu pun kita memang mengambil yang sederhana, tapi jangan sampai berpakaian yang menjadikan orang itu menghina manusia, menghinanya, itu juga. Jadi yang sedengan. Jadi bahan olok-olokan orang itu juga enggak, tapi sedengan. An Amr bin Shu'aib dari Amr bin Shu'aib an Abi dari bapaknya, an jadi dari mbahnya. Radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata, bapaknya Shu'aib atau mbahnya Amr. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha sungguhnya Allah yuhibbu, Allah beliau mencintai ayura untuk diperlihatkan atharu nikmatihi, bekas nikmatnya Allah ala abdihi atas hambanya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi orang itu ya kalau kasih nikmat ya diperlihatkan lah. Tetapi bukan berarti untuk nyombongi orang lain, tapi diperlihatkan kepada Allah. Nah ini. Senang juga Allah. Oh ini syukur, orang ini syukur. Diperlihatkan. Ini sudah dikasih sama Gusti Allah, tapi tidak memperlihatkan nikmat yang diberikan kepadanya. Ya, ini kalau dia seperti itu sampai menjadikan orang lain malah jadi menghinanya, ya itu tidak, atau meremehkannya, merendahkannya, ini tidak baik. Ya, orang itu yang baik itu sedengan khairul umuri awsatuha. Sedengan juga. Babu tahrim ini, kecuali kalau ada apa itu dia itu memang pengen melatih dirinya. Diri saya itu betul-betul ingin sekali menyombongkan diri dengan pakaian. Maka aku rubah, tak hinakan diriku itu dengan pakaian ini, biar kapok. Nah, mungkin ada usaha seperti itu bisa dibenarkan, tetapi ini bagi orang-orang yang pengen seperti itu. Biar untuk melatih, ketika nanti sudah tidak pengen lagi, lah nanti ketawasud lagi. Orang itu ke tengah-tengah. Jadi caranya begitu. Orang itu selalu di tengah-tengah. Nanti kalau dia itu pengen menyombongkan diri, turunkan dirimu. Turunkan dirimu nanti. Kalau nanti sudah kapok, nanti ke tengah-tengah lagi. Nah, kalau ke tengah-tengah lagi. Begitu caranya, seperti itu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau ini dalam hati itu sudah mulai datang setan. Umar, sekarang mana-mana orang kamu menghormati, sana menghormati, sana segan sama kamu, kekuasaanmu sudah segini. Langsung beliau, oh ini diriku ini sudah mulai kurang ajar ini. Nah, panggil semua orang, dihinakan di depan orang-orang dirinya itu. Cerita mengenai dulu aku ini sering dipukuli sama ayahku. Dulu saya itu cerita mulai ketika dia mengembala kambing. Selesai sudah, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau berbuat seperti ini? Tadilah ada setan menyuruh aku sombong, maka tak rendahkan diriku ini biar kapok setannya. Jadi begitu, ada latihan yang seperti itu juga ada, boleh kalau yang seperti itu. Jadi nanti kalau sudah normal, ya kembali ke tawasud di tengah-tengah. Apa di tengah-tengah itu. Babu tahrim libasil hariri, di semi bab nerangkan haramnya memakai pakaian harir, yaitu sutra ala rijali atas para laki-laki. Wa tahrimi julusihim, dan haramnya duduknya para laki-laki alaihi atas alas yang dari sutra. Wastinadihim, dan sesandarnya para laki-laki ilahi kepada sandaran yang terbuat dari sutra. Wa jawazi labsihi atau lubsihi, dan bolehnya memakai sutra lin nisa'i bagi para wanita. An Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Sayyidina Umar, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talbasu, janganlah kalian memakai al-kharira sutra, fa innaman maka barang siapa
labisahu yang memakai sutra fitunya di dunia ini, lam yalbasu maka dia tidak akan memakainya fil akhirati di akhirat. Muttafaqun alaih. Padahal pakaian sutra itu pakaiannya ahli surga. Wallahu alam apa yang dimaksud Nabi, apa enggak bisa masuk surga apa gimana ini sehingga enggak bisa pakai sutra ini. Begitu, karena dia itu berbuat haram dengan memakai pakaian sutra laki-laki sehingga dia tidak mendapatkan pakai sutra di akhirat nanti. Wa anhu, dan dari Sayyidina Umar, qala berkata Sayyidina Umar, sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, yalbasu hanyalah memakai al-harira sutra man orang la khalaqa yang tidak punya bagian di akhirat lahu baginya. Orang yang pakai sutra di dunia ini tidak punya bagian nanti di akhirat. Muttafaqun alaih. Karena bagian sutra itu pakaian yang mewah itu, dan yang memakai itu adalah orang-orang yang suka menyombongkan diri saja sebetulnya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lil Bukhari bagi Bukhari, man barang siapa man la khalaqa lahu fil akhirah, lafal man la khalaqa lahu fil akhirah, gantinya man khalaqa lahu, tambah lagi fil akhirah. Qaluhu, perkataannya baginda Nabi, man la khalaqa lahu, lafal la khalaqa lahu ayla nasib, maksudnya tidak ada bagian lahu baginya nanti di akhirat. Wa Anas, dari Anas radhiyallahu taala anhu, qala berkata Sayyidina Anas, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa labisa yang memakai al-harira sutra fid dunya di dunia, lam yalbasu maka dia tidak akan memakainya fil akhirah. Muttafaqun alaih. Wa ana Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, qala berkata Sayyidina Ali, raaitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha, beliau mengambil hariran sutra, wa ja'alahu maka beliau jadikan sutra itu fi yaminihi di tangan kanan beliau, wa dhahaban dan emas, fa ja'alahu maka beliau jadikan emas itu fi shimalihi di tangan kiri beliau. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Inna hadaini, sungguhnya benda dua benda ini yaitu sutra dan emas, haramun adalah haram ala dzukuri ummati bagi laki-lakinya umatku. Tapi hari wanita boleh, karena wanita ini boleh berdandan, memang berdandan. Pakai pakaian sutra, pakai emas biar tambah indah, biar tambah apa itu keluarganya harmonis. Karena wanita itu yang untuk berdandan sebetulnya, sedangkan laki-laki itu untuk berjuang. Lah mau berjuang nggak pakai pakaian sutra, apalagi pakai emas, ya dah. Baru ngelihatnya emas pulang nanti ini. Jadi kalau pakai orang berjuang itu, ahli tukang berjuang itu harus apa-apa itu ya, yang hidup itu dibiasakan hidup yang keras pun juga mampu, hidup dimanapun berada mampu. Hujan-hujan, makanya hujan-hujan, latihan, nggak hujan, latihan, panas, latihan terus. Jadi dilatih seperti itu. Biar apa? Biar kuat, betul. Nah, laki-laki loh, namanya laki-laki. Tugasnya berat, tugasnya itu menjaga keluarganya, menjaga negerinya, menjaga macam-macam, namanya laki-laki. Menjaga agama. Makanya mulai awal itu para laki-laki ya sudah mulai kehidupannya dibedakan dengan kehidupan para wanita. Urusan berhias pun juga seperti kemarin tadi, ya, kemarin urusan bercelak tadi. Bercelak bagi laki-laki itu makruh, kecuali kalau ada niat tadawi. Nah, untuk niat apa itu berobat, untuk mengobati mata. Maka Nabi menganjurkan, Nabi berbuat bercelak itu hanya ketika mau tidur, seperti itu. Bukan mau dicelai segini kan, malah ditambahi selirit sini itu. Ini laki-laki kayak begitu. Itu pada zinatun nisa, bahwa itu adalah perhiasan para wanita, bagaimana dipakai para laki-laki. Jadi kadang-kadang kita ini salah paham dengan masalah yaitu ikhtihal atau bercelak itu. Sebenarnya itu adalah untuk tadawi. Kalau pengen ngikuti sunnah, maka harus niat tadawi. Nah, niat tadawi.
Yang paling bagus itu sebelum tidur. Nah kalau sebelum ya boleh aja, kalau enggak sebelum tidur enggak boleh aja. Tapi harus niatnya itu tadawi. Niat berobat, mengobati mata. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, "Hurrimat diharamkan libasul hariri, pakaian sutra, wa dhahabi dan emas, ala dzukuri ummati, atas para laki-lakinya umatku, wa ukhilla dan halalkan li inadin kepada para wanitanya." Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Hudzaifah, nahana melarang kami an-nabiyyu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nashraba untuk kami meminum fi aniyatiz zahabi, di dalam wadah-wadah yang terbuat dari emas, wal fiddati dan perak, wa an-naqula dan untuk kami memakan fiha di dalam wadah emas dan perak, wa an lubsil hariri dan melarang dari memakai pakaian yang terbuat dari sutra, wadi baji dan sutra yang tebal, sutra yang tipis ataupun yang tebal sama saja tidak boleh. Wa an najlisa dan beliau melarang kami duduk alaihi atas alas dari sutra. Rawahul Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. اللهم ارحم محمد سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أعز بسلطان نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.